ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Bapak sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sholat duha. Namun sebelumnya kemarin ada pertanyaan setelah majelis ya, tentang masih hewan kurban. Jadi bolehkah pekurban memberikan seluruh dagingnya itu untuk sedekah dan hadiah ya? Maka jawabannya adalah boleh. Saya katakan boleh. Si pekurban itu boleh tidak mengambil itu dibagikan semua sedekah, tetapi hendaknya meskipun 1 sendok ambil makan. Karena daging kurban itu adalah daging yang paling berkah. Daging kurban itu berkah. Jadi kalau dimakan itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Agar keberkahan itu tidak luput dari kurban, supaya yang diberi kurban berkah juga yang berkurbannya itu berkah, maka hendaklah ngambil atau makan meskipun sedikit dari yang dia kurbankan. Karena itu merupakan daging yang berkah, merupakan makanan yang penuh berkah. Jadi meskipun dia vegetarian, meskipun dia tidak suka daging, minimal 1 sendok nyuir. 1 sendok teh lebih kecil lagi kan, 1 sendok makan boleh. Sekedar itu sebagai kita berharap berkah kepada Allah SWT dari daging kurban yang diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan. Itu mungkin supaya, kecuali kurban nazar. Mohon maaf ini. Kurban nazar, kurban yang wajib. Kurban itu kan bisa wajib pada situasi kalau dia bernazar. Misalkan saya bernazar akan melakukan kurban, maka kurban nazar itu si pekurban tidak boleh ngambil apa-apa. Semua disedekahkan, semua diberikan, karena dia sudah bernazar. Kurbannya itu berarti bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, di masyarakat kita jarang sekali orang yang memahami bahwa yang namanya janji dan nazar itu punya konsekuensi kalau tidak dilakukan. Misalkan dia bernazar, kalau tanah saya laku, saya mau umroh misalkan, atau mau infak, atau mau ngasih ke masjid apa, atau mau memberi apa, atau mau melakukan apa, lalu tidak terlaksana. Nah, itu nazar dan sumpah yang dia sudah niatkan itu harus dikifarot. Sementara selama ini kan los-los saja, karena tidak paham fikihnya, tidak tahu caranya. Orang yang sudah bernazar, sudah mengatakan sebuah ucapan yang bersyarat, jika maka itu ada kifarotnya. Dan kifarot nazar itu yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau punya sahaya, punya budak, sanes budak Sunda ya, budak dalam arti kata sahaya, merdekakan budak. Kalau tidak punya budak, maka berpuasa 3 hari berturut-turut, 3 hari bisa berturut-turut, bisa berselang-selang. Puasa 3 hari. Kalau puasa 3 hari misalkan berat, boleh juga dengan it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Bahkan urutannya tuh merdekakan budak dulu, lalu memberi makan 10 orang miskin, lalu kalau tidak punya juga berpuasa 3 hari. Jadi kalau kita sudah mengatakan akan jika tidak terlaksana, kifarati. Merdekakan budak, sekarang udah nggak ada budak, memberi makan 10 orang miskin dengan standar matut imuna ahlikum, dengan standar kamu memberi makan keluargamu, kualitas makanannya itu. Lalu setelah itu kalau dia tidak sanggup juga, puasa 3 hari.
Ya memberi 10 orang miskin itu kalau kita standar ngasih makan keluarga ya 335 ribuan lah kali 10 ya berapa itu? 350 sekitar itu. Kafarat nazar, kafarat janji yang tidak terlaksana itu merdekakan budak. Kalau tidak ada ngasih makan orang miskin 10 orang sekitar 300 sampai 400 ribuan lah. Atau kalau tidak juga maka berpuasa 3 hari. Tidak ada ukuran materi kita janjinya gitu. Maksudnya kalau saya keluar rumah mau dibeli mau bikin masjid kan mahal. Kifaratnya segitu aja. Kifaratnya segitu. Karena yang dikejar oleh fikih itu janjinya tidak terlaksana. Gitu. Bukan beban kewajiban itunya bukan. Yang dikejar oleh syariat itu kenapa dia bernazar tapi tidak melaksanakan. Jadi berhati-hatilah kalau kita sekiranya tidak sanggup puasa 3 hari atau tidak mau ngasih makan orang miskin 10 orang, jangan mudah-mudah bernazar. Pokoknya lamun eta kajual nanti misalkan galengan saya mau nyembeli onta misalkan pas itu onta nanti kan teka beli udah mahal. Ya udah nazar kifarat nazar puasa 3 hari. Nazar keduniaan Ya? Nazar keduniaan misalkan lamun timnas menang mau puasa 1 hari. Nah, itu nazar juga. Itu nazar. Bukan Jadi bukan terkait timnasnya tapi saya akan itunya. Saya akan itu. Tidak yang untuk 10 orang miskin itu maksudnya sekali makan apa satu kali dia? Hitungannya pokoknya 10 orang miskin saja. Sekali makan. Ya, berarti 10 porsi ya. Apa sehari? 10 porsi berarti. Sehari kan 3 kali makan. Apa sehari atau sehari kan sekali makan? 10 orang miskin patokannya. 10 orang miskin makan ketika itu. Ya. Mau sehari silahkan brek habis beres semua atau tidak atau besoknya lagi yang penting 10 miskin. Karena ayatnya itu au it'amu asyarati masakin atau memberi makan 10 orang miskin. Jadi berarti 10 porsi ya, 10 porsi. Kalau fidyah kan kita kasih makan sehari kan 3 kali misalnya atau 2 kali. Ya. Itu masih segitu kan sesuai dengan kebiasaan makan kita gitu. Ya. Kalau fidyah. Kalau itu standar kita memberi makan keluarga 1 kali. 1 kali 1 porsinya 10 orang. Ya. Berarti 10 porsi. Mudahnya gitu 10 porsi aja. 10 bungkus gitu. 10 bungkus lah 10 bungkus. Berarti ringan tetapi jadi Islam ingin hanya menegaskan bahwa orang yang berucap sesuatu hendaklah komitmen dengan yang diucapkannya. Kalau dia mengatakan kalau saya kejual tanah saya akan memberi masjid sekian atau apa lalu dia tidak terlaksana karena lebaran setelah itu aduh iya lumayan maka kifarat saya nazarnya. Tapi tetap kifarat nazar itu adalah hanya untuk tidak membuat dia berdosa gitu. Afdolnya melaksanakan nazarnya karena sudah berjanji kan. Sudah berjanji laksanakan nazarnya. Saya kalau kejual tanah saya akan nyumbang ke masjid. Maka yang paling afdol adalah menunaikan nazarnya. Tapi manakala nazar itu tidak terlaksana, tidak los begitu saja, orang yang sudah berjanjinya itu tetap ada ikatan syariatnya yaitu menembus mengkifarati nazarnya. Itu namanya kafaratun nuzur wal aiman kalau dalam bahasa kitab fikihnya. Yakni dengan satu kifarat itu merdekakan budak. Kalau sekarang zaman sekarang tidak ada budak, maka memberi makan 10 orang miskin. Sekarang orang miskin misalnya tidak mampu juga, aduh lebar 350 400 ribu lumayan lah. Di puasaan mangga di puasaan 3 hari. Gitu. Lebar ini Di sini mah ayo nazar nandai kayak puasa nembung misalnya. Nazar rajin hari ngasih makan nembung. Nah itu urutan nazar. Nah, kurban nazar itu dagingnya tidak boleh diambil oleh pekurban, semua disedekahkan. Kalau kurban nazar. Jadi kurban itu ada 2, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah itu kurban pada umumnya. Yang wajib itu kalau dia sudah bernazar. Tahun depan saya bernazar mau kurban. Nah itu maka nazar kurban semacam itu wajib hukumnya.
sehingga dia tidak mengambil apapun dari yang dikurbankan ya. Itu bedanya kurban wajib dengan kurban sunnah. Tapi pada umumnya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah kecuali bagi yang bernazar. Itu mungkin penyempurnaan dari bahasan kita kemarin karena belum tersampaikan ya. Hari ini kita akan membahas tentang surat Ad-Duha. Satu lagi. Nazar beda dengan niat baik. Kalau niat baik mah dia tidak bersyarat. Niat baik mah begini. Mudah-mudahan insyaallah kalau rezeki mah lah mengesyarkan kanopi lah masjid gitu. Itu mah niat baik. Niat baik mah bukan nazar. Bukan nazar, itu mah keinginan melakukan kebaikan yang terucap gitu. Itu beda dengan nazar. Kalau saya laku tanahnya insyaallah saya akan menyumbang ke yatim sekian. Itu mah niat baik. Kalau tidak terlaksana dapat pahala tetap, tetapi tidak mendapatkan pahala pelaksanaannya, hanya mendapat pahala niatnya saja. Niatnya sudah berpahala. Ya, dalam hadis itu disebutkan man hamma bihasanatin, barang siapa yang meniatkan satu kebaikan falahu ajruha, maka dia mendapat pahala 1. Kemudian kalau dia melaksanakannya maka dia mendapat 10. Itu kaidah dalam agama kita, setiap kebaikan dikali lipatkan 10. Kalau tidak tertunaikan 1 pahalanya. 1. Enggak kena kifarat. Enggak, karena kan niat itu mah, bukan nazar. Ya, kalau nazar mah dia bersyarat. Kalau saya akan itu nazar. Tapi kalau mudah-mudahan insyaallah nanti saya akan menyumbang ke kalau ini kebeli. Beda, itu mah niat. Jadi tidak ada penekanan sumpah atau nazarnya. Jadi bergantung kepada kitanya juga, ketika itu niat kebaikan saja ataukah itu sebuah nazar. Kalau itu sebuah nazar, tadi aturannya kalau tidak terlaksana cukupi itu, lengkapi kifaratnya. Syukur-syukur kalau dia menunaikan, itu lebih afdal. Kalau tidak tertunaikan lewat waktunya ataupun lewat ketentuannya, kifarati misalnya. Hari Senin saya bernazar mau puasa, ayo baik terus di salah satu kamari cuma bakso terus kemana-mana saya tuh udah nazar puasa, tidak puasa. Nah maka kifarati, kasih makan 10 orang. Pokoknya papi aya anu meser 10 bungkus, siang-siang meser sangu 10 bungkus, wah iya terus nazarnya tapi tidak terlaksana. Cirian ya bukan nama. Papi aya meser porsi 10 terus teu aya angin teh hujan, oh terus nazar ya, berarti tapi tidak terlaksana. Oh, 10. Pami meserna 30, wah ieu mah kafarat jima di bulan Ramadan nih gua gitu. Kan kalau kita terjerumus kepada persetubuhan di bulan Ramadan, maka kafaratnya adalah memberi makan orang miskin dari yang kita lakukan itu. Kalau tidak ada juga ya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Urutannya tuh merdekakan budak. Beda nih kalau kafarat puasa, kafarat batal puasa karena persetubuhan suami istri, itu yang pertama adalah merdekakan budak. Kalau tidak punya budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak bersedekah dan sebagainya. Nah, kalau fidyah, bedanya dengan fidyah itu setiap kali tidak kita puasa, kita memberi 1 mud orang miskin makanan. 1 mud itu kalau di standar Departemen Agama itu 35 ribuan. Jadi kalau kita tidak bisa puasa Ramadan karena mungkin sudah sepuh, tidak kuat, atau mungkin karena wanita hamil atau wanita menyusui atau pekerja yang sangat berat, atau orang sudah sakit tidak diharapkan sembuh, dalam arti kata dalam waktu dekat ini tidak akan sembuh selama Ramadan ini, maka mereka membayar fidyah. 1 hari tidak puasa, fidyahnya itu adalah 1 mud, sekitar 1 porsi makanan lengkap, ya kira-kira 35.000 kalau ukuran Departemen Agama. Sehingga kalau 1 bulan ibu hamil tidak puasa, kali saja 35.000 kali 30 hari, berarti 1.050.000.
Yang sudah sepuh, aki-aki misalkan ataupun nenek-nenek tidak kuat puasa, aduh aki mah terus tekiat puasa. Nah, dietang setiap hari 35.000 kali 30 hari. Itu 35 tuh Tasik, Kabupaten Tasik, Bandung mungkin 40 mungkin ya, karena standar orang kota beda sama orang desa. Itu dibayarnya Dibayarnya setelah Ramadan mangga, pas Ramadan mangga. atau sebelumnya gitu. Kan kita kan udah kuat kan, udah jelas. Karena tiap Setiap- batal gimana dibayar biasanya Tiap batal dibayar mangga biasa. Sadinten gentos ku 40.000 janten makanan. Kali upami sabulan 30 hari berarti 40 kali 30 1.200.000. Langsung ngerutuk itu. Langsung 1.200.000 aman tak sebulan teu puasa. Pokoknya mampu sih, Mohon mampu bayar eta kita kan. teu mampu ahli warisnya kedah memayarkeun. Oh, ahli waris. Itu bukan nasi bungkus itu kan? Ya. Tadi kan bilangnya bukan satu food kayak nasi bungkus kan variasi. Iya. Biasa makan warteg mungkin 50.000 apa saja. Ada 10.000, ada yang 50.000 lebih gitu. Ya, distandarkan itu ulama memilih keafdolannya. Bukan hanya dikasih beras 1 mud saja, bukan hanya kasih makan nasi 1 mud saja, tapi sama lauknya sebagai keafdolan. Karena orang-orang miskin nggak, kalau di Arab dikasih kurma 1 mud bisa dimakan langsung. Kalau nasi dikasih sangu doang nggak akan dimakan. Gitu. Makanya ulama menyarankan 1 mud Indonesia itu adalah nasi plus lauknya. Kalau di belahan dunia Arab 1 mud kurma itu bisa langsung dimakan. Gitu. Satu genggam kurma itu bisa dimakan langsung di Arab. Satu mud satu gini bisa dimakan langsung. Tapi kalau nasi nggak bisa. Makanya ulama menyarankan kalau kita bayar fidyahnya pakai nasi, pakai beras, kasih lauknya. Ya, Departemen Agama memberi standar semacam kemudahan buat masyarakat panduan 1 kali tidak puasa Ramadan maka fidyahnya adalah 35.000 itu di Tasik. Kalau di Bandung mungkin sekitar 40 ribuan, lebih aman lah 40.000 Jadi kalau 1 bulan tidak bisa puasa karena tadi sudah terlalu sepuh, nggak kuat, atau mungkin hamil, menyusui, atau pekerja yang sangat berat, ataupun sakit yang sudah parah gitu, maka difidyahkan. Kalau dia tidak sanggup bayar fidyah, ahli warisnya memfidyahkan. Ahli waris memfidyahkan. Kali berarti 40 kali 30 hari 1.200.000 terus aman ke puasa Ramadan sesasi. Tapi kan kalau mampu puasa kelak gitu bisa di kodok kan bisa. Mangga pilih badai kodok mangga. Pilih kodok mangga. Yang masih sanggup mengkodok ya mengkodok. Jadi nggak perlu bayar fidyah kan? Nggak perlu bayar fidyah. Berarti dia bukan ashabul fidyah, dia memang orang yang harus berkodok gitu. Rata-rata fidyah itu orang yang sudah tidak sanggup lagi kodok. Tidak sanggup lagi kodok. Jadi karena dia nggak sanggup, maka ahli warisnya atau dianya membayarkan setiap kali batal boleh supaya mudah. Sehari batal fidyah, sehari batal fidyah. Boleh juga 1 bulan langsung kalau misalkan ini benar-benar lagi hamil berat, ya udah fidyah aja sekaligus langsung 1.200.000 boleh diberikan makanannya, boleh juga diberikan berasnya, dihitung per porsi 40 ribuan, itu lebih aman, lebih hati-hati. Kalau ibu hamil bisa dikodok kan? Kalau ibu hamil bisa dikodok. Habis hamil kan menyusui. Habis menyusui belum hamil lagi kalau. Kucing kan? Jadi kalau ada yang Dan kepala kayak 1 bungkus satu nasi, ya tadi bukan pengertian nilai 1 mut, tapi kan variatif. Mungkin perasaannya wah saya untuk aman 25.000 saatnya gitu. Saya yang biasa 15.000. Ya. Nah itu apa sah nggak itu? Kalau saya lebih cenderung ketetapan yang model-model begitu, saya lebih cenderung kepada ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kalau saya lah. Yang ketetapan itu 1 mut ya? Ya 1 mud. Kayak fitrah aja. Fitrah itu kan Mut 1 mut. lebih dari itu. Nilainya Dasar mana tuh kan? Dikembalikan kepada ulil amri aja. Jadi fidyah itu berapa, kita ikutin aja. Kalau kan setiap Ramadan itu ulil amri mengumumkan bahwa fitrah di Kabupaten Anu sekian pakai beras, sekian pakai uang, untuk fidyah
sekian. Ada itu ketentuannya. Ada. Departemen Agama selalu mengeluarkan batasan supaya jadi patokan masyarakat gitu. Supaya jadi panduan masyarakat supaya lebih mudah. Karena masyarakat itu kesusahan juga ngitung mud itu untuk beras itu berapa gitu. Mud kurma dengan mud beras apakah dihitung nilai harga lalu dikonversi ataukah memang mud beras mud kurma beda-beda. Nah itu makanya pemerintah bikin semacam panduan gitu supaya masyarakat tuh paham mudah, karena bisa jadi satu kecamatan itu ashabul fidyah bulan itu banyak sekali, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian yang sudah tua banget, pekerja berat dan lain sebagainya itu mencari informasi bagaimana yang melaksanakan fidyahnya. Memang dalam fikih itu dijelaskan ibu hamil, ibu menyusui kalau dia khawatirnya kepada dirinya maka dia fidyah, maka dia qada. Kalau dia khawatir akan keselamatan anaknya maka dia fidyah dan qada gitu ya. Ada dua ketentuan itu. Nah, tetapi kalau kita melihat pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat yang senior, sahabat yang ulamanya para sahabat, mereka berfatwa cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja. Kenapa? Karena keringanan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui itu pertama. Yang kedua, ibu hamil menyusui itu tidak punya waktu untuk mengqadha. Karena setelah hamil 2 tahun menyusui. Setelah 2 tahun menyusui bisa jadi hamil lagi. Kemudian udah jadi tahun-tahunnya itu tahun-tahun hamil dan menyusui. Makanya menghitung qadhanya itu repot. Coba 1 tahun hamil 9 bulan kan. Lalu 2 tahun menyusui 3 tahun. 3 tahun dia tidak Ramadan. Gimana mengqadhanya? Mengqadhanya repot. Kenapa itu ketika tahun itu kan ya? Setelah Ramadan beres qadha sampai akhir masuk Ramadan yang baru. 1 tahun jarak qadha itu 1 tahun. Tapi kan selama 1 tahun itu dia menyusui. Ya kan menyusui. Masuk tahun berikutnya menyusui masih 2 tahun kan dianjurkan menyusui itu haulaini kamilain liman arada radha. Kalau bagi yang ingin menyusui silahkan itu 2 tahun menyusui idealnya. Jadi itu perintah Al-Qur'an dianjurkan ibu itu menyusui 2 tahun. Nah 2 tahun dia menyusui belum sanggup puasa karena kondisi. Lalu setahun pertamanya hamil 3 tahun lah. 3 tahun satu kehamilan itu butuh 3 tahun. Karena 1 tahun hamil dan 2 tahun menyusui. Lalu berikutnya bisa jadi isi lagi. Kesulitan ibu itu untuk melaksanakan qadha. Makanya saya lebih memilih pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lain. Mereka berfatwa cukup dengan fidyah saja, lebih aman. Ya itu mungkin sekelumit tentang perbedaan antara fidyah, kafarah nazar dengan dengan niat baik yang tidak berbobot atau tidak berkekuatan hukum nazar, itu ada beda-bedanya. Masih ada waktu ya. Kita sedikit mengambil surat Ad-Duha. Surat ini makiyah, jumlah ayatnya ada 11. Nama surat Ad-Duha itu hanya punya 1 nama, yaitu Ad-Duha. Waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu duha itu adalah waktu ketika matahari setinggi tumbak, sekitar jam 8-an. Makanya beberapa ulama ada yang mengartikan sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Ada yang mengartikan demikian. Ya. Jadi waktu duha itu dibagi 3. Waktu pertama itu syuruk, waktu kedua itu jam 9, waktu ketiga itu adalah sebelum zuhur. Sampai 10 menit sebelum zuhur. Itu semua waktu duha. Adapun khasiat dan faidahnya, kalau waktu duha di awal waktu syuruk, maka kata Nabi bagaikan dia melaksanakan umroh secara sempurna. Umroh tamatan. Yang melakukan sholat syuruk dapat faidah seperti umroh sempurna. Lalu nanti di tengah waktu, khasiat duha di tengah waktu itu apa? Melancarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yubsat rizquhu, dilapangkan rezekinya. Kalau kita duha di akhir waktu, itu dijauhkan dari musibah. Khasiatnya. Nah, makanya
Kalau yang duha di tengah waktu langsung apa? Oh, ayo berarti nuju nanti Dengan rezeki ngalarisan nanti ibaratnya setengah salapan sampai mencari rizki. 9. Dan perlu diluruskan niatnya begini. Tidak ada yang namanya sholat untuk toko laris, nggak ada. Tidak ada yang namanya sholat untuk dapat proyek, nggak ada. Tidak ada sholat untuk keduniaan, tidak ada. Sholat itu sepenuhnya harus dilaksanakan, ditegakkan ikhlas murni karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Adapun efek dari sholat yang kita lakukan, fadilah dan keberkahannya, fadilah wal barokah dari sholat itu kemudian melancarkan rizki, kemudian ada khasiat-khasiat khusus, maka itu hanya fadilah dan barokah dari sholat itu. Tapi sholatnya tetap niatnya harus ridha Allah. Dari mulai nawaitunya dan niatnya sudah harus ridha Allah, pahala. Adapun nanti fadilahnya, barokahnya, kita dapat kelapangan rizki, dapat kesehatan yang paripurna, dapat proyek yang membantu rezeki kita, itu efek dari keberkahan dan fadilah sholat kita. Kalau orang sekarang banyaknya awam itu salah, duha teh hayang toko laris, ya salah tuh. Tidak ada sholat untuk toko laris, tidak ada syariat untuk yang pragmatis seperti itu. Duha toko laris, duha proyek jalan, duha dapat sesuatu. Duha itu niatnya ridho karena Allah. Karena hadisnya juga, barang siapa yang melakukan sholat duha maka dia dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, man sholat duha 8 rakaat, itu kana lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Dalam hadis lain, barang siapa yang sholat duha itu setara dengan 360 sedekah. 360 sedekah. Ada hadisnya itu. Yusbihul mu'minu, setiap mukmin yang ketemu pagi, ya, setiap orang beriman ketemu pagi, maka hendaklah dia bersedekah dengan 360 sedekah. Kata sahabat, ya Rasulullah, atuh berat pamikituna. Laisa minna yastati'u dzalik, ya Rasulullah, tidak semua kita bisa yang begitu. Kata Rasul, bisa. Kuli tahmidatin sedekah, tahmid sedekah. Takbiratin takbir sedekah. Tasbih subhanallah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Kemudian zikir itu sedekah. Setiap otot itu ada sedekahnya. Lalu di akhir hadis Nabi mengatakan wa taji'u dzalika raka'at duha, dan itu semua bisa di-cover dengan 2 rakaat duha. Berarti kesimpulannya sholat duha itu setara dengan 360 sedekah. 2 rakaat duha setara dengan 360 sedekah. Nah, kita makan tidak bisa sedekah 360, apalagi sedekah dengan materi. Materi tidak bisa. Sedekah dengan zikir itu bisa oke. Tos 2 rakaat duha itu setara dengan 360 sedekah. Berarti logikanya kalau kita setiap hari sedekah 360 kali sedekah, itu betapa besar, betapa banyak rezeki yang Allah lapangkan karena sedekah itu. Kan sudah berjanji Rasulullah. Rasul pernah berjanji bahwa orang yang sedekah itu pasti Allah lapangkan rezekinya. Itu janji Rasul. Maka kalau kita sholat duha yang setara dengan 360 kali sedekah, sudah pasti rezeki kita dilapangkan. Sudah pasti rezeki kita dimudahkan. Sudah pasti rezeki kita digampangkan karena barokah dari sedekah tadi 360 yang setara dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nah, itu hubungannya antara duha dengan dilapangkan rezeki. Itulah hubungan kenapa duha melapangkan rezeki, karena duha setara dengan 360 sedekah. Sementara sedekah balasannya diantaranya adalah dilapang atau dilipat gandakan rezekinya sesuai dengan janji Rasulullah SAW. kalau sholat suruh itu niat kan, sholat niat apa tuh? Sholat suruh, ya niat sholat suruh saja. Sunat itu kan. Sunnah. Tapi bisa dilakukan di rumah. Di masjid anjurannya. Di rumah itu bagi perempuan. Sholat suruh di masjid. Di masjid, sholat suruh di masjid. Jadi kan hadisnya begini, barang siapa yang sholat subuh lalu duduk berzikir, ya ini thalabul ilmi kan zikir ini. Thalabul zikir. Kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, maka dia kaman i'tamar, maka dia bagaikan orang yang berumroh tamatan secara sempurna dan sempurna.
Bagaimana para kaum ibu, kan mereka tidak di masjid, kemudian tidak berzikir di masjid, maka para ulama mengatakan berdasarkan ayat man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanu hayatan thayyibah. Laki-laki wanita yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, maka mereka keduanya akan diberikan kehidupan yang baik dan balasan di akhirat yang besar. Itu artinya laki-laki dan perempuan sama pahalanya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah habis sholat subuh, kemudian mungkin baca sedikit ayat Quran, lalu berzikir, atau sambil gegeroh sambil zikir gitu kan, sambil nyusu sambil zikir, kemudian pas surup mereka sholat surup, itu pahalanya sama dengan bapak-bapak yang di masjid. Sama pahalanya. Itu saya baca itu dalam artikel yang dinukilkan dari seorang ulama besar Arab Saudi, Syekh Abdullah bin Baz, mufti Arab Saudi. Beliau juga menukil dari beberapa ulama besar generasi sebelumnya, generasi salaf. Mereka mengatakan bahwa wanita yang melakukan sholat syuruk di rumah, karena mereka memang sholatnya di rumah, itu tetap mendapatkan pahala syuruk seperti kaum laki-laki, karena Allah Maha Adil dengan hamba-hambanya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi kasih tahu ibu-ibunya, kasih tahu kalau punya teteh atau adik, kasih tahu juga siapa yang di rumah yang perempuan, ibu-ibu, bahwa mereka tetap dianjurkan melakukan sholat syuruk di rumah, asalkan ba'da subuh menjaga zikirnya, menjaga aktivitas zikirnya baik sambil kerja ataupun fokus itu, kemudian melakukan sholat syuruk. Itu dapat pahala seperti laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan antara kedua mereka. Munasabatut tasmiyah li'anna Allah aqsama biduha fi matla'is surah. Disebut surat Ad-Duha karena Allah menyebut kata Ad-Duha di awal suratnya. Allah bersumpah dengan waktu duha. Dalam tafsir disebutkan setiap benda yang disebutkan Allah sebagai objek sumpah itu memiliki keutamaan dan fadilah. Jadi kalau ada benda dijadikan Allah sebagai sumpah, maka itu benda punya kedudukan terhormat. Watin, wazaitun, itu adalah kemuliaan buah tin dan buah zaitun. Kemudian watin, wazaitun, waturi sinin, bukit Tursina itu juga punya keutamaan. Wahadal baladil amin, kota Mekah punya keutamaan. Wal asri, waktu asar punya keutamaan. Wadduha, waktu duha punya keutamaan. Jadi setiap waktu, setiap tempat yang Allah sebutkan dalam sumpahnya itu berarti punya kedudukan khusus. Wal fajri walayalin asyri. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh, dan 10 malam akhir bulan Ramadan. Itu punya kekhususan. Nah sekarang di sini Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, walaili idza saja, dan seterusnya. Adapun faidah dan hikmah, tema pokok dari surat Ad-Duha itu, pesan utama surat Ad-Duha itu adalah riayatullah azza wa jalla linnabihi, penjagaan, pemeliharaan Allah kepada nabinya. Penjagaan, keutamaan, karunia, anugerah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diisi ayatnya itu berkenaan dengan Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada, dan seterusnya. Itu riayatullah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, dan juga perhatian Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun faidah dan hikmah dari surat Al-Duha ini adalah yang pertama, yang bagi lil abdi inda karbi an yuhsinal dhanna bi rabbih. Hendaklah setiap manusia saat menemukan mengalami kesulitan ataupun kesempitan senantiasa tetap husnuzon kepada Allah. Ini berat ini. Hendaknya setiap manusia apapun kondisinya, sulit atau lapang, susah ataupun kena bala atau apapun, hendaknya senantiasa husnuzon kepada Allah. Kemarin kita bahas kan
Derajat manusia itu di hadapan musibah ada 3, sudah dibahas. Yang pertama apa? Hilap deui insyaallah. Iya. Hilap deui. Derajat manusia di hadapan musibah ada 3. Yang pertama sakhitun, frustasi, marah, ngarumas, murang maring. Kieu-kieu teh yang hirup. Kieu-kieu teh yang hirup kawin jeung maneh balangsak ya. Ayam gitu. Saya pernah dengar langsung Pak seorang istri ngomong gitu. Waktu saya kuliah di Jakarta, Betawi kan. Oh, gua kawin sama lu belangsak mulu nih gua nih, ngomong gitu. Istrinya pada suaminya lah haula wala quwwata. Jadi derajat manusia di hadapan musibah ada 3. Yang satu adalah sakit, ngumpat, ngarumas, murang maring, frustasi, tidak terima. Bagi orang seperti ini, satu dapat dosa besar, mengumpat takdir, menolak takdir, ataupun menyalahkan takdir, itu dosa besar. Min akbaril kabair, di antara dosa yang paling besar adalah tidak ridho atau menolak, mengumpat, memarahi takdir Allah. Terus takdir tidak berubah dengan cara itu. Gitu. Derajat pertama sakit, orang frustasi. Sehebat apapun frustasi dia, sehebat apapun dia tidak menerima takdir, takdir itu tetap akan terjadi padanya. Jadi umpatan dan frustasinya sama sekali tidak berguna. Plus itu dosa besar. Wah, sudah hancur, sudah sama sekali nggak berfaedah orang seperti itu. Itu derajat yang pertama, marah, frustasi. Derajat yang kedua adalah sabir, derajat orang yang sabar. Orang sabar itu menerima, qanaah, ridho, tapi sambil masih ngararasakeun. Dan dia menahan. Duh Gusti, mohon abdi teh sabar, qanaah. Tapi nyeri Gusti, ngararasakeun gitu. Jadi sabar itu menerima, menahan diri, tapi sambil ngararasakeun. Derajat yang paling tinggi, yang paling hebat itu apa? Radin, derajat keridoan. Ini para nabi, para wali ini derajatnya. Dia kalau ada musibah lapang dada, kemudian menerima dengan ridho dan teu ngararasakeun. Kenapa? Karena yang dia fokus adalah yang memberi ini musibah adalah zat yang maha segala-galanya, yang maha yang tahu yang baik untuk kita, dan juga yang lebih sayang kepada diri kita bahkan dari diri kita sendiri, yaitu Allah yang lebih sayangnya ka orang leuwih ti indung urang. Karena Allah itu lebihnya ka orang daripada indung urang, lebihnya ka orang daripada diri orang sendiri ka orang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat inna rahmati sabaqat ghadabi, aku lebih mendahulukan rahmatku daripada murkaku. Itu luar biasa itu. Allah punya murka, tetapi rahmatnya lebih didahulukan daripada murkanya. Dalam riwayat lain, inna rahmati wasi'at ghadabi, rahmatku melampaui ghadabku, melampaui murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Itu Allah. Nah, orang ridho mah fokus kadinya, Pak. Duh Gusti subhanallah, Engkau maha sayang dari ibuku, Engkau maha sayang dari diriku sendiri pada diriku sendiri, maka aku terima dengan ridho, dengan rasakan. Bahkan orang seperti ini mah musibah teh dinikmati. Dalam kitabnya itu bal yataladzadu bi alamihi, bahkan dia berlazah-lazah, bernikmat-nikmat dengan musibah yang dia rasakan. Moal kahontal ke orang nganikmat-nikmatkeun musibah moal kahontal. Dibandingkan dengan innallah ma sabirin. Innallaha ma sesungguhnya Allah bersama orang-orang ridho. Dari setelah ridho Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, dari kesabaran itu kalau dia terus naik makomnya menuju kepada makom ar-ridwan, keridhaan. Makanya Allah memuji orang-orang yang
spesial para sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah adalah akbar, lebih besar. Itu orang-orang yang ridho. Nah, kita mah di derajat yang sabar saja kadang belum tercapai. Sabar ge can nepi urang mah kadang dalobana ngarumasnya. Menghilang-hilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bersama orang-orang yang bersabar. Orang ridho sudah pasti sabar. Tapi terkadang orang yang sabar mungkin belum nyampe ke derajat ridho. Nah, orang sakit karena ada keterangannya dzalika bi annahum sakhitu, karena mereka itu benci kepada yang Allah berikan, benci kepada takdir Allah SWT, maka Allah pun sakhitullah minhum, maka Allah pun benci kepada dia. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, itu dalam ayat itu, karena mereka itu benci kepada yang Allah berikan sehingga Allah pun murka sama dia. Itu namanya sakhtun ataupun ketidakterimaan. Orangnya sakhit, sifatnya sukhtun, ngerumas, frustasi, tidak terima dan sebagainya. Adapun dalil yang barang siapa yang tidak sabar dengan takdirku, maka silahkan keluar dari langitku dan cari Tuhan selain aku. Itu hadisnya, ada yang mengatakan itu hadis dhaif, ada yang mengatakan itu hadis palsu. Kan sering populer tuh khotib-khotib kadang dalam ceramahnya itu man lam yasbir bi qada'i, kemudian walam yardo, man lam yasbir bi qada'i walam yardo bima katabtu falyakhruj min tahtis sama'i wal tamis rabban siwaya, maka silahkan keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Itu populer hadisnya dan banyak disampaikan di majelis-majelis. Tapi setelah diteliti hadis itu adalah dhaif dan ada yang mengatakan bahkan itu hadisnya palsu. Jadi tidak ada redaksi hadis barang siapa yang tidak ridho kepada takdirku maka silahkan cari Tuhan selain aku. Ini tuh selohoran teh dan lohoran. Surup ya, baik nah. Li'anal abda la yazalu yataqallab. Jadi hikmah pertama dari surat Ad-Duha adalah hendaklah setiap manusia apapun kondisinya, sesulit apapun, yuhsinu dzanna bi rabbi, berhusnuzon kepada Allah. Li'annal abda la yazalu yataqallabu fi ni'amillah subhanahu mundu atal dunya. Karena manusia dari sejak lahir ke dunia itu yataqallab. Yataqallab itu berada sepenuhnya dalam kekuasaan dan genggaman Allah, membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi hari ini dapat karunia, bisa jadi besok dapat musibah. Maka setiap orang beriman berhusnuzon kepada Allah. Kalau sekarang lagi ada kesulitan, husnuzon, ini Allah pasti punya rencana baik nih. Apa kira-kira rencana baiknya? Itu orang beriman selalu begitu. Allah punya rencana baik di balik musibah saya hari ini. Itulah orang beriman. Itu diambil dari surat Ad-Duha ayat 6 dan ayat 7 ya. Mungkin cukup sampai demikian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena hikmah yang kedua ada panjang poinnya nih, mungkin besok. Kalau surat Ad-Duha itu diturunkan sesudah surat Al-Alaq yang 5 ayat itu atau bukan? Surat Ad-Duha Ya. diturunkan surat Al-Alaq. Setelah Al-Alaq, pasti setelah Al-Alaq. Bukan, maksud saya langsung itu jadi yang kedua. Kalau enggak kedua, ketiga. Ataupun munasir gitu. Ad-Duha itu termasuk ayat-ayat yang pertama-tama diturunkan. Surat Ad-Duha. Ya. Karena apa? Karena ceritanya begini. Rasulullah SAW itu ketika setelah turun Al-Alaq, Ya. itu sempat terputus wahyu. Oh itu. Jadi itu betul. Terputus wahyu sekitar 3 bulan. Ada yang mengatakan 3 tahun terputus wahyu. Sampai bahasa kita ini Rasul itu bahasa kitanya ya merasa stres. Sampai dalam riwayat disebutkan
hampir-hampir Nabi itu naik ke bukit mau meloncat apa namanya, mau melemparkan dirinya, frustasi karena berjumpa dengan malaikat di Gua Hiro. Setelah itu diculkan, tidak ketemu lagi. Nah, turunlah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Karena Rasul mengira Tuhannya telah meninggalkannya. Makanya ayat Ad-Duha itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Tuhanmu tidak membencimu wahai Muhammad. Itu turun ketika Nabi naik ke bukit mau melompatkan dirinya dan malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Ini dalil yang merupakan petunjuk bagi kita bahwa malaikat itu bisa saja menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril ada di Cakrawala, itu sayapnya saja terbentang antara timur dan barat. Jadi kepak sayapnya itu timur ke barat, Jibril. Bagaimana dengan badannya? Nabi Muhammad kagebok. Oh, ini apa namanya? Ini Jibril yang waktu itu menyampaikan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi di Gua Hiro. Dan Jibril sampaikan Muhammad, pertama Allah bersumpah dengan waktu duha, dan Allah tegaskan melalui malaikat Jibril, "Hai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Nabi Muhammad senang. Turun lagi ke bawah bukit dan hatinya berbunga-bunga, berarti Allah tidak meninggalkan dia dan Jibril tidak meninggalkan dia. Itu berarti surat Ad-Duha itu turun sangat berdekatan dengan surat Al-Alaq. Tapi kalau pertanyaannya apakah Ad-Duha setelah Al-Alaq, pasti. Pasti, karena Al-Alaqnya yang paling pertama, lalu berikutnya Ad-Duha gitu. Kalau pertanyaannya apakah berbarengan dengan Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, yaitu kalau kita lihat perintah Al-Mudaththir perintah berdakwah. Kemudian Al-Muzammil juga termasuk ayat-ayat yang awal, qumil laila illa qalila, itu juga perintah berdakwah. Kalau Al-Mudaththir perintah berdakwah terang-terangan, kalau Al-Muzammil perintah dakwah sembunyi-sembunyi. Maka Ad-Duha ini berada di waktu-waktu itu turunnya setelah surat Al-Alaq. Ya, begitu. Wallahu taala alam bisawab wa ma taufiqun illa kita lanjutkan di kajian berikutnya. Al-haqqu min rabbikum. Kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.